Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti penyuluhan kesehatan. Pada penyuluhan kali ini saya akan membahas tentang promosi kesehatan pencegahan COVID-19, yang tujuannya di pembahasan ini agar kita bisa untuk menyadarkan bahwa kesehatan itu sangat penting dan harus dijaga, dan kesehatan itu bisa diciptakan dari kita masing-masing. Upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19, coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Penularannya, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1-14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. 2. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. 3. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang berkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala sistematik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Gejala COVID-19: demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruang kulit. Orang lanjut usia, lansia, dan orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan kanker beresiko lebih besar mengalami keparahan. Pesan yang disampaikan antara lain, lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas kali saat pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol minimal 20-30 detik. 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
kain, dan bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat pencet. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lain-lainnya. Komunikasi publik. 1. Mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan, dan memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis resiko. 2. Segera membersihkan informasi terbaru secara terbuka meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Mengelola ketidakpastian, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. 3. Menggunakan saluran komunikasi dan terpercaya dan efektif secara rutin untuk dimanfaatkan oleh publik. 4. Mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Apa saja gejala COVID-19 dan apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Gejala COVID-19: 1. Demam, rasa lelah, dan batuk kering. Kedua, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Ketiga, orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan kanker beresiko lebih besar mengalami keparahan. Saya akan menjawab nomor 2. COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan, seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Demikianlah pembahasan saya mengenai upaya promosi kesehatan pencegahan COVID-19. Semoga pembahasan yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.